Hai Bre, di video ini saya akan mengunboxing sebuah produk yang mungkin bisa berguna buat kalian. Cocok banget buat yang suka nonton film, buat nobar sama keluarga, sama pasangan, atau sama warga desa. Ini oke banget. Daripada beli TV yang gede-gedean, produk ini bisa disesuaikan luasnya dari 30 sampai 150 inci. Berasa nonton layar tancap gak sih? Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, ini adalah sebuah proyektor mini yang bernama XGODI HY320 atau juga disebut XGODI Gimbal 5. Sebenarnya ini versi terbaru ya, penerus dari XGODI HY300. Dan tentunya di HY320 atau Gimbal 5 ini ada beberapa aspek yang ditingkatkan. Boxnya kurang lebih seperti ini ya, simpel banget, dominan warna coklat. Oke, dapat apa aja di dalam boxnya? Pertama ada si proyektornya dengan beberapa busa pelindung. Terus ada sebuah kotak dan ini udah kosong ya. Di dalam kotak kita dapat buku panduan, kabel power, remote yang bentuknya mungil, dan terakhir kabel HDMI. Lanjut untuk si proyektornya, bentuknya seperti ini ya. Cukup unik, beda dari proyektor lain. Ada semacam kayak karet di bawah kakinya ini, mungkin biar gak licin saat diletakkan di meja atau sejenisnya ya. Dan ini bisa disesuaikan sampai 180 derajat. Kedengaran nggak suaranya? Gret-gret gitu. Cukup kuat, nggak kerasa longgar. Terus di bagian belakang cukup rame. Ada port HDMI, lubang jack, port USB, ini tombol on off, dan ini port untuk kabel daya. Yang ini semacam pelindung, bahannya kayaknya plastik kuat. Bagian kakinya juga seperti itu bahannya. Terus untuk bodi ini dari plastik ringan. Overall ini cukup solid ya. Banyak terdapat rongga juga, mungkin untuk pembuangan panas, jadi nggak mudah kepanasan. Oh, di bagian lensanya ternyata masih ada plastik, tapi sayang ya nggak ada pelindungnya gitu. Coba aja dikasih pelindung semacam tutup, jadi lebih aman saat tidak digunakan. Oke, dengan harga 1 jutaan kecil, proyektor XGODI 320 ini bisa apa? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama-tama untuk tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa menu utama yang bisa kita pilih. Ada Netflix, YouTube, Google Play, dan lain-lain. Sebelum digunakan jangan lupa setting dulu ya. Di bagian lensa ini bisa diputar, fungsinya untuk mengatur fokus. Terus untuk ukuran proyektornya ini juga bisa disesuaikan, mulai dari 30 sampai 150 inci, tergantung jaraknya ya. Dan ini jaraknya maksimal 4 meter, biar fokusnya itu maksimal. Terus untuk penempatannya juga cukup fleksibel, karena proyektor ini sudah mendukung teknologi koreksi Keystone otomatis. Artinya gini bre, meskipun proyektor ini ditempatkan di bawah atau di atas, gambarnya itu akan tetap simetris secara otomatis. Kurang lebih seperti ini nih. Dia kalau ke atas ini ya, itu dia akan menyesuaikan sendiri ya untuk simetrisnya. Kalau ke bawah dia akan menyesuaikan juga. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, selanjutnya untuk menyambungkan WiFi, klik aja di pengaturan jaringan. Untuk Bluetooth ini bisa disambungin di perangkat eksternal, bahkan beberapa perangkat sekaligus. Nah, di sini bisa dilihat dia bisa sekaligus terhubung di 3 perangkat. Ada speaker, mouse, sama keyboard. Mantap ya. Bagi pengguna Netflix ini cocok banget karena nggak kayak proyektor lain. HY320 ini sudah support aplikasi Netflix dan bisa nonton film secara langsung. Untuk kualitas videonya ini cukup bagus ya. Saya pakai nonton YouTube, dia sudah bisa support video 4K. Untuk kecerahannya, dia memiliki 690 ANSI dan 10.000 lumens. Saya pakai di ruangan yang ada sedikit cahaya dari lampu seperti ini. Masih enak dilihat ya, masih terlihat jelas. Apalagi kalau tanpa lampu, ini malah lebih bagus ya. Untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini.
Buat nonton bola menurut saya suaranya ini sudah cukup keras, nggak cempreng ya, ya masih enak lah. Kalau buat musik ini bassnya dapat sih, cuma itu agak mendem. Selain YouTube, di bawahnya ada menu file. Ini bisa dipasangin flash disk atau semacamnya. Bisa buat lihat-lihat foto, video, atau file-file berharga ya. Kalian juga bisa download aplikasi dari Play Store. Dan bagusnya proyektor ini sudah pakai Android 11. Tapi perlu diingat, proyektor ini RAM-nya hanya 1 GB aja dan storage-nya cuma 8 GB. Jadi untuk pilihan aplikasinya terbatas ya. Kalau lagi gabut main game secara langsung juga bisa pakai remote seperti ini. Seru juga ya. Kalau mau lebih seru, kalian juga bisa sambungin langsung ke HP kalian secara mirroring. Dan caranya itu gampang banget, nggak pakai kabel. Tinggal aktifkan aja fitur proyeksi nirkabel di HP kalian dan pencet tombol remote di bagian ini. Akan muncul tampilan Miracast seperti ini dan tinggal klik-klik aja. Gambar yang dihasilkan juga nggak ada delay sama sekali. Oke banget lah buat main game dengan layar lebar. Terakhir ada menu HDMI. Ini bisa untuk nyambungin ke laptop atau PC ya. Menurut saya segitu aja sih. Gimana menurut kalian? Kalau udah tambahan bisa coret-coret di bawah ya. Oke, untuk kesimpulannya, apakah worth it untuk harga 1 jutaan kecil? Sebenarnya proyektor ini tuh sudah saya pakai sekitar 1 minggu lebih, dan sudah saya tes juga pakai nonton YouTube selama 5 jam nonstop. Hasilnya itu bagus bre, masih lancar, gak ada patah-patah, dan suhunya itu masih normal, nggak panas. Ya semakin yakin kalau proyektor ini worth it banget. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan proyektor ini, mulai dari nonton film dengan layar lebar,
ngerjain tugas dengan layar lebar, main game dengan layar lebar, dan saya sebagai konten kreator bisa saya manfaatin untuk mengetahui posisi saya saat di kamera atau nampilin teks saat rekaman, dan masih banyak lagi sih. Nah, jika kalian tertarik dengan proyektor X-Godi Hy320 atau X-Godi Gimbal 5 ini, link pembelian ada di deskripsi ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jumpa lagi di video selanjutnya. Dan harapannya adalah tentunya kalau Indonesia mampu mengatasi perlawanan dari Uzbekistan, maka tiket menuju Paris 2024 akan didapat. Setelah bergengsi Eropa, UEFA Euro 2020